ini saya akan memberikan penkes mengenai ASI eksklusif dan ASI untuk ibu yang bekerja. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan penkes tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Ria, saya mahasiswa kebidanan lintas jalur semester 2 dari Unisula. Sebelumnya saya tutup pintunya terlebih dahulu ya Bu ya, untuk menjaga privasi. Dari keluhan yang Ibu sampaikan, apakah yang Ibu ketahui mengenai ASI eksklusif? Memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan memberikan ASI perah. Jika Ibu mengetahui, coba sampaikan yang Ibu ketahui. Nah, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai ASI eksklusif, memerah ASI, memerah ASI perah, memberikan ASI perah, supaya Ibu bisa memberikan ASI eksklusif, mengetahui bagaimana memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan memberikan ASI perah. Nah, prosedurnya itu akan saya jelaskan. Apa itu ASI eksklusif? Memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan memberikan ASI perah. Apakah Ibu bersedia, Bu? Kemudian di sini saya akan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu ya Bu ya, untuk pendidikan kesehatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan tanpa menambahkan dan atau mengganti makanan atau minuman lain. Adapun manfaat ASI bagi ibu atau bagi bayi. Nah, ASI sebagai nutrisi karena komposisi ASI seimbang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dari bayi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi. Ada juga manfaat dari ibu, mengurangi perdarahan setelah melahirkan, mengurangi terjadinya anemia atau kurang darah, menjarangkan kehamilan, mengurangi kemungkinan adanya menderita kanker, lebih ekonomis dan serta murah dan tidak merepotkan, serta akan hemat waktu. Di sini ada zat kekebalan ASI. Nah, jadi ASI itu memiliki zat kekebalan. Yang pertama itu mengandung zat pendukung proses perkembangan bakteri. Nah, bakteri ini itu menguntungkan dalam usus bayi. Kemudian mengandung laktoferin. Nah, laktoferin ini berfungsi untuk zat besi dalam ASI sehingga tidak digunakan oleh patogen bakterinya. Di sini juga ada anti alergi, mengandung antivirus polio, dan membantu selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat yang merugikan yang masuk pada peredaran darah. Nah, di sini ada pun jenis-jenis ASI. Yang pertama itu ada ASI kolostrum atau susu jolong. Nah, ini mulai hari pertama sampai hari keempat, berwarna keemasan, kuning maupun jernih. Nah, ini juga mengandung sel hidup yang dapat membunuh penyakit, bahkan merupakan pencahar yang ideal bagi bayi sehingga usus bersih dan terbebas dari mekonium. Lebih banyak mengandung protein dan karbohidrat dibanding ASI matur, mengandung zat anti infeksi 10-17 kali dibandingkan ASI matur. Nah, jumlah kolostrum ini akan meningkat 100 sampai 300 mili per 24 jam. Jadi artinya akan meningkat selama 24 jam. Nah, adapun komposisi dari peralihan keluar mulai dari hari keempat sampai ke-10. Nah, kadar protein akan turun, tetapi kadar karbohidrat dan lemak itu akan semakin meninggi.
Nah, jumlah ASI ini akan semakin meningkat. Kemudian yang ketiga itu ada ASI matur ataupun matang. Nah, keluar dari hari ke-14 sampai seterusnya. Nah, kandungannya itu relatif tepat dan mengandung kekebalan sehingga bayi tidak mudah sakit. Adapun komposisi dari ASI. Nah, ketika ASI ibu menyusui pada salah satu payudara sampai terasa kosong supaya bayi mendapatkan zat folmik dan hitmik. Nah, folmik ini dikeluarkan mulai dari hari pertama dan lebih encer, sedangkan itu keluar pada akhir menyusui, mengandung lebih banyak susu dan sangat kental dan mengenyangkan bayi. Nah, adapun cara memperbanyak ASI susui bayi secara 2 jam sampai ataupun on demand di setiap payudara. Nah, pastikan menyusui dengan susu yang menyusui dengan baik, menempel di bagian payudara dengan baik. Nah, setiap kali menyusui untuk mengganti cairan, istirahat, makan makanan yang bergizi. Nah, ibu itu nanti akan makan makanan yang bergizi dan menghindari stres. Kemudian lakukan pemijatan oksitosin maupun oketani. Nah, ini dapat memperlancar atau memproduksi jumlah ASI yang sangat banyak. Nah, adapun cara memerah ASI. Nah, cara memerah ASI itu ada 2. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan cara memerah ASI dengan tangan. Cuci tangan sebelum dan sesudah memerah ASI. Sediakan cangkir ASI di dekat payudara. Dekatkan ibu jari di atas areola dan jari telunjuk di bawah areola. Tekan ke arah dada. Tekan dengan sedikit mengurut ke arah puting sampai ASI memancar keluar dan tertampung dalam mangkuk. Kemudian ubah posisi jari ke jam 3 ke jam 9. Kemudian memurah lagi dan memurah perah ASI 3-5 menit. Kemudian beralih ke payudara lainnya. Demikian seterusnya dengan bergantian dengan payudara. Minimal terasa kosong itu 20-30 menit. Nah, di sini ada pun wadah penyimpanan ASI. Nah, wadah yang dianjurkan itu yang keras yang terbuat dari kaca seperti botol. Nah, sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama dan dapat digunakan ulang. Menggunakan kantung plastik kusuk untuk menyimpan menyimpan ASI perah, tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan jangka panjang. Nah, ketika ASI itu diberikan label dan tanggal untuk mengambil. Nah, ASI yang sudah diperah itu dapat disimpan akan bertahan lama. Jika penyimpanan, nah kalau misalnya disimpan di udara bebas itu bertahan sampai 4 jam. Kalau di color bag atau termos dapat bertahan 24 jam. Nah, di lemari es itu bisa bertahan 2 hari. Kemudian di freezer satu pintu itu dapat bertahan 2 minggu. Nah, untuk sang freezer pintu 2 itu akan bertahan selama 3 bulan. Nah, jadi ada tahapan-tahapan untuk penyimpanan ASI sesuai tempatnya. Nah, di sini ada pun cara menghangatkan ASI. ASI yang paling lama disimpan itu yang pertama kali diberikan. Nah, ini dilihat ketika mengambil ASI perah di dalam kulkas. Diambil untuk tanggal yang lama, misalnya seperti ini ya Bu ya. Nah, kemudian masukkan botol yang lama. Kemudian cara menghangatkan ASI beku yaitu dengan menggunakan ASI perah ke dalam lemari es atau kulkas. Suhunya itu 4 derajat Celcius pada malam sebelum digunakan agar mencair sebelum diberikan kepada bayi. Hangatkan dengan menggunakan wadah penyimpanan ASI pada air hangat yang mengalir atau direndam.
pada mangkuk yang berisi air hangat, jangan di atas kompor atau microwave, maka nanti kandungan dari ASI-nya itu akan berkurang atau jelek. Nah, pemberian ASI caranya itu berikan ASI menggunakan sendok ataupun ASI. Nah, sebelum diberikan itu dikocok terlebih dahulu untuk mencampur krim kembali dan terdistribusi dengan rata. Nah, ASI yang basi tidak boleh diberikan lagi, maupun ASI yang masih sisa itu tidak boleh dimasukkan ke lemari es. Adapun persiapan jika ibu bekerja, sebelum kembali bekerja perlu disiapkan pengasuh. Nah, bayi sebelum ibu mulai bekerja atau akan berpergian selama cuti atau di rumah hanya berikan ASI saja secara langsung. Berlatihlah memerah ASI menggunakan tangan sebelum bekerja kembali atau bepergian. Latih bayi menggunakan sendok maupun cangkir. Latih pengasuh untuk menggunakan sendok maupun cangkir. Hindari pemakaian dot atau empeng. Nah, karena kemungkinan bayi itu akan kemungkinan bingung puting. Nah, ketika ibu bekerja tetapi produksi ASI itu akan cepat melimpah. Ketika mengajar bayi itu kain penutup, cari ruang laktasi untuk menyusui. Kemudian gunakan apron atau pelindung diri untuk menjaga privasi ibu. Nah, jika tidak mengajak bayi, susui bayi secara langsung ketika berpergian maupun bekerja dan pulang. Nah, susui bayi ibu pagi dan malam hari. Ketika ibu pergi, bawa alat perah. Nah, simpan ASI perah menggunakan cooler bag ataupun kulkas jika tersedia. Jika pulang, bawa ASI perah dalam cooler bag. Kemudian pindahkan botol yang telah terisi ASI itu ke dalam kulkas. Nah, ini setiap harinya cooler bag itu dibawa dan kemudian botolnya itu nanti ketika pulang dimasukkan ke kulkas di rumah. Nah, sekian Bu dari pendidikan kesehatan mengenai ASI eksklusif dan ibu bekerja. Nah, apakah ibu sudah paham? Nah, selanjutnya saya akan melakukan evaluasi ya Bu ya, untuk mengetahui apakah sejauh ini ibu paham mengenai pendidikan kesehatan yang sudah saya berikan. Nah, baik, saya berikan evaluasi ya Bu ya. Nah, di sini ibu menjawab dengan jawaban yang benar dan bagus, artinya ibu dapat paham mengenai pendidikan kesehatan yang sudah saya berikan. Saya pamit ya Bu ya, terima kasih atas partisipasinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nanti saya akan mendokumentasikan hasil pemeriksaan, hasil pendidikan kesehatan yang sudah saya lakukan ke ibu mengenai Penkes. Terima kasih ya Bu ya. Permisi Bu. Terima kasih, cukup sekian dari Penkes saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.